Ya, hari ini kita akan membahas tentang pledoi atau pembelaan. Nah, setelah jaksa penuntut umum mengajukan surat tuntutan, nah sekarang giliran daripada penasihat hukum dan juga terdakwa untuk mengajukan yang namanya pembelaan. Nah, apa yang menjadi dasar dari pembelaan ini? Di pasal 182 huruf B dan huruf C mengatakan bahwa selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan pembelaan yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapatkan giliran terakhir. Yang poin C, tuntutan pembelaan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis setelah dibacakan lalu diserahkan kepada hakim ketua lalu turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Nah, kita lihat di sini kalimatnya adalah selanjutnya terdakwa dan atau, ya, kalimatnya apa? Dan atau penasihat hukumnya mengajukan pembelaan. Nah, jadi kalimat terdakwa dan atau penasihat hukum ini menunjukkan bahwasannya bisa pledoi pembelaan itu diajukan oleh terdakwa sendiri atau penasihat hukumnya sendiri atau bersama-sama. Pada umumnya kita ketahui untuk perkara-perkara yang cukup besar, ya, penasihat hukum membuat pledoi sendiri dari sisi konteks hukumnya dan terdakwa membuat pledoinya sendiri dari sisi pandangan non yuridis daripada pledoi tersebut oleh terdakwa tersebut. Bahkan terkadang kita lihat banyak sekali judul-judul yang menarik dalam judul pledoi itu untuk pembelaannya. Kita tahu sendiri waktu Soekarno juga pernah membuat suatu pledoi yang cukup bagus, ya, yang kita sering dengar, ya, sebagai suatu rumusan tentang negara berkeadilan dan berdemokrasi. Nah, kita lihat akan bentuk pledoi yang dibuat oleh penasihat hukum. Ya, kalau pledoi oleh terdakwa sendiri tentu tidak masuk dalam kategori analisis yuridis. Nah, kita lihat apa sih fungsi pledoi tersebut. Nah, kita lihat di sini fungsi dari pledoi buat jaksa penuntut umum yaitu dia bisa melihat bagaimana keberatan-keberatan ataupun bagaimana pandangan yuridis formil terkait dengan analisis fakta-fakta hukum yang dibuat oleh penasihat hukum, sehingga nanti jaksa bisa juga memberikan jawaban, ya, terhadap pledoi tersebut dengan jawaban daripada replik, ya, yang diajukan oleh jaksa setelah itu. Nah, bagi hakim ini akan menjadi pegangan yang kuat, ya, untuk melihat apa benar enggak pembelaan ini yang dilakukan oleh penasihat umum, ya, penasihat hukum ini bisa mematahkan, ya, dan membuktikan bahwasannya terdakwa tidak bersalah, ya, atau terdakwa, ya, melakukan suatu perbuatan tapi perbuatan itu bukan melakukan perbuatan pidana, ya. Jadi nanti dengan pledoi ini adalah roh spirit daripada apa? Daripada untuk mengungkapkan ketidakbenaran penuntutan ataupun dakwaan jaksa penuntut umum. Nah, bagi penasihat hukum dan terdakwa, ya, inilah dasar pembelaannya, ya, terhadap dakwaan ataupun tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, ya. Nah, jadi di pasal tadi jelas disebutkan selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaan, ya. Pembelaan inilah yang disebut sebagai pledoi tersebut. Nah, yang disebut sebagai dasarnya. Dasar hukumnya kita lihat selain pasal 182 butir B dan C, juga di penjelasan KUHP butir C dan K dinyatakan bahwasannya penasihat hukum berhak atau terdakwa berhak untuk mengajukan pembelaan terhadap tuntutan yang dilakukan olehnya. Di pasal 54 dikatakan bahwasannya seseorang, ya, di pasal 54 dikatakan kalau penasihat hukum, ya, guna kepentingan pembelaan tersangka,
ya, atau terdakwa bisa didampingi oleh penasihat hukum atau meminta bantuan penasihat hukum ya selama proses pemeriksaan baik dalam penyidikan maupun penyidikan. Nah, jadi fungsi penasihat hukum ini sangat penting dalam konteks apa tadi? Pembelaan. Nah, termasuk juga di pasal 70 penasihat hukum sebagaimana dimaksud pasal 69 ya untuk bantuan hukum ya untuk dapat berbicara ya dan menghubungi tersangka atau terdakwa setiap waktu untuk kepentingan pembelaannya. Jadi konteks pembelaan inilah puncak daripada pembelaan terhadap terdakwa yang dulu tersangka lalu terdakwa. Inilah puncak pembelaannya ya untuk membuktikan apakah terdakwa itu melakukan suatu perbuatan pidana atau dia tidak memenuhi unsur sebagaimana didakwakan atau melakukan perbuatan tetapi bukan perbuatan pidana. Nah, apa aja yang kita lihat? Ya, kita lihat anatominya. Ya, bagaimana bentuknya? Bentuk pledoi tersebut. Pledoi tersebut bentuknya seperti surat. Ya, surat. Ya, isinya ya tentu ditujukan kepada majelis. Isinya pledoi. Pertama sekali pledoi tersebut adalah identitas. Ya, jadi dimasukkan identitas, ya, identitas daripada terdakwa, ya, pendahuluannya, ya, nomor perkaranya, ini terdakwa, status penahanannya seperti apa, tindak pidana yang didakwakan. Jadi identitas di depan, ya. Jadi komposisinya pertama identitas. Selanjutnya disebutkan anatomi, ya, dakwaan dan tuntutan. Nah, disebutkan kapan dia didakwa, apa isi dakwaannya, lalu kapan dia dituntut, apa tuntutannya. Karena inilah acuan yang akan dibahas nantinya dalam konteks pemeriksaan. Ya, jadi itu rangkaian suatu proses persidangan di awal itu dimasukkan dalam surat tadi, ya, surat pembelaan tadi. Dimasukkan dakwaannya apa, tuntutannya apa. Setelah anatomi dakwaan dimasukkan dan tuntutan, maka yang berikutnya dalam surat dakwaan dimasukkan fakta persidangan. Jadi fakta persidangan itu adalah benar-benar fakta full. Ya, jadi jangan dianalisis dulu. Benar-benar fakta persidangan yang terungkap di persidangan. Apa itu fakta di persidangan? Tentu dalam rangka pemeriksaan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat. Ya, alat bukti surat yang dimasukkan apa saja, alat-alat bukti petunjuk yang dimasukkan apa saja, dan keterangan terdakwa. Jadi semua ini fakta-fakta di persidangan itu dimasukkan dalam surat tersebut. Contohnya apa? Keterangan saksi saudara A menerangkan tentang A, B, C, D, F, G. Saudara saksi menerangkan ahlinya terang A, B, C. Nah, jadi ya penasihat hukum waktu persidangan harus mempunyai transkrip. Ya, transkrip apa? Transkrip pada hukum acara itu waktu ditanya jawab itu harus ada rekamannya dan itu harus ditulis setelah sidang. Nah, inilah yang akan nanti dimasukkan dalam surat pembelaannya tadi. Jadi fakta-faktanya saja dulu, belum dianalisis. Setelah fakta-fakta persidangan dimasukkan, yang berikutnya adalah analisis fakta. Ya, analisis fakta terkait apa? Terkait dengan keterangan saksi. Nah, analisis fakta ini nanti dianalisis dengan kejadian-kejadian yang diketahui, yang dialami oleh terdakwa sendiri atau saksi-saksi yang meringankan. Ya, jadi contohnya, keterangan saksi A menerangkan tentang dia melihat sendiri kejadian tersebut. Sementara saksi lain dia bilang orang itu tidak ada di situ pada saat itu. Maka di sini dianalisis bahwasanya keterangan tersebut tidak benar karena berdasarkan keterangan ahli yang meringankan, dia tidak ada di situ waktu saksi ini menyatakan dia ada. Berarti ada keterangan. Contohnya lagi, keterangan ahli. Keterangan ahli menyatakan hal bahwasanya itu sesuai dan dapat dipidana. Tetapi ahli yang meringankan menyatakan tidak termasuk unsur. Sehingga ada analisis fakta persidangan-persidangan yang bisa diungkapkan. Ya, yang bisa diungkapkan di dalam analisis fakta persidangan. Tapi belum masuk analisis yuridisnya. Ya, belum dimasukkan kepada analisis yuridis. Nah, setelah analisis fakta persidangan ini, ya, keterangan ahli, keterangan bukti surat, alat bukti petunjuknya, baru masuklah analisis yuridis
terkait dengan fakta-fakta tadi. Ya. Nah, analisis yuridis terhadap fakta-fakta tadi belum dikaitkan dengan unsur. Jadi belum memasukkan suatu unsur-unsur, ya. Hanya terkait dengan yuridis fakta tersebut. Ya, contohnya keterangan saksi yang menyatakan ini tidak benar. Jadi berdasarkan pasal sekian, ya, bahwa pasal 185, ya, bahwasanya ayat 2 saksi harus melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri. Atau saksi didasarkan kepada ketentuan 185 bahwasanya saksi itu tidak hanya satu tapi harus dua, sehingga tidak cukup bukti menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan satu orang saksi saja. Ya, keterangan ahli juga, ya, ahli adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk menerangkan. Nah, contohnya ahli forensik, ya, pada waktu dia melakukan suatu audit forensik atau analisa, terdapat suatu kelemahan-kelemahan yang tidak sesuai dengan standar pemeriksaan yang seharusnya diatur dalam kode etik profesi analisis forensik, ya, atau accounting, ya. Banyak sekali yang bisa dibantah, ya, untuk membuktikan bahwasanya ada suatu perbuatan hukum atau tidak ada perbuatan hukum dari analisis yuridis tersebut, ya. Nah, jadilah ini dianalisis terhadap fakta-faktanya. Nah, setelah itu, setelah analisis yuridis di poin E, kita masuk kepada analisis, ya. Di sini analisis dakwaan atau tuntutan JPU, ya. Analisis dakwaan atau tuntutan JPU. Nah, di sini kita memberikan tanggapan terhadap surat tuntutan dan pembahasan analisis yuridis unsur-unsur yang didakwakan. Nah, intinya adalah di sini sebenarnya, ya. Jadi setelah tanggapan terhadap tuntutan, ini nanti dikaitkan dengan analisis yuridis dan fakta-fakta persidangan dan analisis persidangan. Jadi waktu kita melakukan tanggapan terhadap surat tuntutan, ya, surat tuntutan ini tanggapan, di situ disebutkan bahwasanya contohnya dalam tuntutan menyatakan bahwa telah melanggar atau memenuhi suatu unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 362, ya. Contohnya 362 pasal tentang pencurian, ya. Unsur pertama barang siapa, ya, mengambil barang orang lain sebagian atau seluruhnya dengan melawan hukum tanpa hak, ya, yang mengakibatkan kerugian orang lain. Nah, waktu dianalisis kapan, ya, apakah unsur barang siapa terpenuhi? Faktanya, ya, berdasarkan keterangan saksi, ya, bahwasanya orang tersebut adalah bukan orang yang patut dimintakan pertanggungjawaban pidana karena orang tersebut, ya, contohnya dia orang tersebut mempunyai kelainan, atau barang siapa bahwasanya orang tersebut, ya, belum merupakan orang yang pantas dimintakan pertanggungjawaban, tidak mempunyai kapasitas untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, ya. Nah, di situ dianalisis, ya, terhadap surat tuntutan JPU atau surat tuntutan JPU mengatakan bahwasannya, ya, orang tersebut telah melakukan suatu pencurian, ya, di mana barang itu diletakkan di sana lalu diambil. Nanti berdasarkan keterangan saksi-saksi di sini, ya, dan keterangan ahli dan bukti-bukti surat dan petunjuk, nanti dibantah, ya, ditanggapi. Nah, baru masuk ke analisis yuridis unsur-unsur yang didakwakan. Apakah unsur-unsur pertama unsur subjektif, ya, unsur objektif, ya. Nah, kita harus bagi. Di dalam surat tuntutan itu dia selalu memunculkan unsur subjektifnya apa, ya, unsur objektifnya apa. Nah, kalau kita mau membantah, maka kita harus membantah juga dari unsur subjektifnya apa, objektifnya apa, ya. Contohnya unsur objektifnya, ya, mengambil barang orang lain, ya, barang siapa yang mengakibatkan kerugian. Nah, ada nggak kalimat mengambil barang orang lain sebagai suatu perbuatan dianalisis berdasarkan fakta-fakta persidangan dan analisis tadi adanya suatu perbuatannya, begitu, ya. Nah, setelah itu kita lihat lagi perihal dengan modelnya, ya, model dakwaannya. Nah, kalau JPU memakai model apa? Dia model tunggal, alternatif, kumulatif, atau subsidiaritas.
Nah, ini menjadi dasar kita juga bagi penasihat hukum untuk menilai. Kalau modelnya tunggal, ya, Anda lebih gampang untuk memasukkan unsur-unsur pembantahannya. Tunggal contohnya model dakwaannya cuma 362, ya, mengambil barang orang lain secara melawan hukum, pencurian. Nah, jadi tinggal unsur-unsurnya tadi, unsur barang siapa, mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum, secara subjektif, ya, apakah melawan hukum itu ada dilakukan dan tidak, ya, mengakibatkan kerugian. Nah, ini nanti kita tinggal bisa bagaimana cara membuktikan tidak ada unsur tersebut. Kalau dia bentuk alternatif, ya, dengan menggunakan atau. Kalau menggunakan atau, maka nanti lihat di tuntutannya. Kalau tuntutannya, ya, dia memilih pasal tertentu yang lebih fokusnya, maka nanti di analisis yuridis unsur, maka hanya cukup dengan pasal tersebut. Jadi nggak semua pasal Anda harus komentari, karena nanti ketahuan di tuntutannya cuma satu. Nah, bagaimana dengan kumulatif? Kalau kumulatif, tentu di tuntutannya ada lebih daripada satu pasal, dan itu harus kita bantah. Semua pasal itu harus dibantah. Tidak boleh cuma satu pasal saja, ya, dibantah, karena bentuknya kumulatif. Jadi dalam pembelaan pledoi, kalau pasalnya dakwaan kumulatif, ya, maka pasal-pasal yang dimasukkan semuanya harus dibantah. Nah, subsidiaritas. Nah, kalau subsidiaritas juga semuanya harus dibantah, karena dia akan berupa anak tangga, ya, dari yang terberat, sedang, teringan, dia semua harus dibuktikan. Dan kalau itu, maka JPU juga harus membuktikan, dalam pledoi juga harus dibantah, ya. Jadi jangan kalau ada subsidiaritas Anda cuma membantah pasal yang di atas saja. Oh, ini pasal hukumannya ringan, nggak usah lah, nggak usah kita dalam pledoi nggak perlu dibantah, jangan, ya. Karena kalau subsidiaritas tidak terbukti yang satu, yang atas dia lari ke bawah, dia yang lebih subsidiar dan lebih subsidiar lagi. Nah, itu nanti akan turun-turun. Jadi kalau bentuknya tunggal, ya, sekali lagi, maka bantah yang tunggal. Kalau alternatif tidak perlu, karena salah satu aja di JPU, karena pasal alternatif. Kalau kumulatif, semua pasal harus dibantah, ya. Dan kalau subsidiaritas, semuanya. Nah, lalu juga pembuktian unsur-unsur delik dalam dakwaan terkait dengan fakta persidangan. Nah, unsur-unsur yang dimasukkan dalam surat tuntutan tadi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum itu semuanya harus dibantah, ya. Tapi pembantahan itu harus mengacu kepada analisis fakta, ya, analisis fakta dan analisis yuridis. Jadi jangan membantah tapi bertentangan. Contohnya Anda membantah, menganalisis di sini, ya, tapi tidak ada Anda sebutkan di sini faktanya. Jangan. Ya, jadi harus ada dulu fakta di atas, baru Anda analisis bahwa fakta ini tidak benar. Ya, setelah Anda analisis, berdasarkan analisis Anda ini bertentangan dengan unsur-unsur yang dimaksud. Ya, nanti Anda mengacu kepada yang atas. Jangan tiba-tiba bertentangan tapi Anda nggak pernah explain dalam surat pledoi Anda, dalam surat bantahan Anda tidak pernah explain, tidak pernah Anda dianalisis keterangan-keterangan saksi tersebut. Ya, jadi harus mengacu kepada dasar-dasar yang di atas ini, ya, sebelum masuk ke analisis yuridisnya, ya. Jadi semua unsur-unsur itu harus mengacu kepada keterangan daripada analisis fakta dan analisis yuridis, ya, analisis fakta dan analisis yuridis. Lalu untuk dibuktikan apakah perbuatan dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Nah, apakah perbuatan ini dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa atau tidak? Nah, ini nanti Anda terakhir setelah Anda sebutkan bahwasannya tidak memenuhi unsur yang disebutkan, yang didakwakan oleh, maka nanti disimpulkan dalam kesimpulan Anda bahwasannya perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, ya. Kalau masuknya nanti contohnya ada alasan pembenar ataupun ada alasan pemaaf, maka nanti masuk di situ. Ya, memang ada perbuatan, tetapi perbuatan itu bukan perbuatan pidana. Oh, ada perbuatan pidana, tapi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Nah, itulah nanti dianalisis di sini, ya, yuridisnya.
Ya, unsur-unsurnya. Orang itu telah melakukan perbuatan, ya melakukan perbuatan. Orang itu memenuhi unsur pidana, ya memenuhi unsur pidana. Orang itu dapat dipertanggungjawabkan, tidak. Kenapa? Karena alasan pembenar dan alasan pemaaf. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada perbuatan, ya ada perbuatan. Tapi perbuatan itu bukan perbuatan pidana. Nah, nanti Anda buktikan. Ya, ada perbuatannya, tapi perbuatan itu bukan perbuatan pidana. Ya, sehingga orang itu lepas dari segala tuntutan hukum. Nah, atau orang itu tidak memenuhi unsur perbuatan pidana, berarti bebas dari segala tuntutan hukum. Nah, itu yang penting bagi Anda untuk menganalisis, ya, menguraikan pembahasan analisis terhadap unsur-unsur didasarkan kepada analisis fakta dan analisis yuridis ini, ya. Jadi itu yang penting. Ya. Nah, analisis terhadap surat-surat sebagai bukti yang sah. Ya, ini tadi sudah analisis. Analisis untuk penahanan, ya. Kalau ada penahanan yang tidak sesuai, maka juga bisa dilakukan analisis. Nah, jadi harus ada inline, garis lurus antara apa? Antara fakta-fakta yang Anda analisis dalam persidangan, ya, dengan analisis yuridis, dengan pembahasan unsur-unsur. Ya, jadi jangan langsung Anda dari pendahuluan, tuntutan, lalu fakta-fakta di persidangan yang langsung Anda analisis unsur-unsurnya. Jangan, ya. Ini akan membuat ceritanya jadi tidak kuat bagi Anda dan hakim akan menilai ini, wah ini membingungkan. Jadi lebih baik dimasukin dulu analisis fakta, ya, didasarkan dengan fakta sebenarnya yang Anda inginkan sesuai dengan saksi Anda cas, lalu analisis yuridisnya. Ya, jadi antara analisis fakta dan analisis yuridis ini saling berdekatan. Ya, saling berdekatan. Ya. Nah, baru masih nanti analisis terhadap unsur-unsur perbuatan pidana. Jadi kalau analisis fakta jangan masukin pasal-pasalnya dulu, ya, hanya kejadian-kejadiannya saja. Ya, dengan itu maka surat nanti pledoi Anda ini bisa dipahami dengan mudah oleh hakim. Dia melihat, wah ini analisis faktanya ternyata nggak benar. Setelah diutarakan di dalam persidangan, ternyata orang ini tidak patut dimintakan pertanggungjawaban pidana. Karena apa? Contohnya di dalam fakta, karena dia sebenarnya melakukan pembelaan diri, ya. Nah, karena dia apa? Karena dia sebenarnya melakukan itu karena jabatan atau perintah undang-undang, ya. Kalau pencurian tadi berdasarkan fakta tersebut, karena barang yang dicurinya itu ternyata bukan barang orang lain, itu barang dia sendiri berdasarkan fakta. Nah, jadi unsur-unsurnya tidak terpenuhi, karena kalau pencurian kan harus mencuri barang milik orang lain, ya. Nah, jadi inilah yang harus diperhatikan dalam nota pembelaan atau pledoi kita tadi, ya. Jadi dibuatlah secara sistematis sebagai model, ya, tetapi harus diperhatikan, ya, bahwa jangan terburu-buru untuk menganalisis semua fakta-fakta tersebut dengan unsur-unsurnya. Biarkan dulu Anda analisis fakta persidangan dengan baik, lalu analisis yuridis fakta persidangan, baru nanti masuk ke analisis terhadap unsur-unsur pidana. Nah, kalau sudah masuk unsur-unsur pidana analisis ini, saran saya sebaiknya Anda perlu dibantu oleh ahli pidana. Ya, karena ahli pidana inilah nanti yang akan merumuskan dengan baik bagaimana unsur itu terpenuhi enggak dengan fakta-fakta ini. Walaupun sebenarnya di dalam pemeriksaan di persidangan ada ahli, tapi ini ahli yang menerangkan dalam persidangan. Kalau ini adalah seperti konsultan, ya, konsultan untuk membuat bagaimana pledoinya itu baik, ya, bagaimana formatnya baik sehingga bisa dianalisis dengan baik berdasarkan pasal-pasal yang didakwakan. Nah, inilah yang sangat penting bagi kita, ya, untuk membuat nota pembelaan. Nah, spirit dari suatu proses, ya, criminal justice system, ya, bagi seorang penasihat hukum dan bagi seorang terdakwa, ya, adalah waktu dia membuat pledoi. Pledoi inilah adalah klimaks
dari pembelaannya. Jadi jangan sampai salah membuat pledoi, jangan sampai membuat cerita pledoi itu membingungkan bagi majelis sehingga tidak mendapat poin intinya karena begitu bersemangatnya sehingga jalan ceritanya nggak nyambung, sehingga membingungkan daripada hakim, sehingga nanti pledoi Anda tidak berguna bahkan dikesampingkan, walaupun sebenarnya ada suatu fakta yang harus diungkapkan tetapi tidak diungkapkan dalam pledoi. Nah, inilah yang bisa kita sampaikan ya dalam bagaimana model membuat pledoi yang baik. Ya kiranya tayangan ini dapat membantu kita bagaimana membuat pledoi yang baik dan benar. Ya, terima kasih. Jangan lupa terus tonton tayangan kami untuk membantu rekan-rekan semua dalam membuat atau menjadi lawyer atau menjadi konsultan hukum atau pengetahuan orang awam yang ingin mengetahui bagaimana membuat pledoi yang baik dan benar. Terima kasih, sampai jumpa.